Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan minibus dengan mobil angkot di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Sukabumi. Sopir angkot terjepit, 2 penumpang terpental keluar. Janji pemerintah meningkatkan pasokan minyak kita tidak terbukti. Minyak goreng bersubsidi minyak kita masih langka dan dijual rata-rata Rp16.000 per liter. 14 pabrik garmen di Jawa Barat tutup permanen dan menyisakan lebih dari 50.000 karyawan terdampak PHK massal. Akibat jaringan peladen atau server tersambar petir, pelayanan di 6 unit pelaksana teknis dinas atau UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Kamis pekan lalu sempat terputus. Kondisi tersebut berdampak pada lumpuhnya pelayanan administrasi kependudukan. Jaringan server atau peladen milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Subang Kamis pekan lalu rusak hingga mengakibatkan pelayanan administrasi kependudukan di 6 unit pelaksana teknis daerah UPTD di Sdukcapil Kabupaten Subang lumpuh. Pelayanan di 6 UPTD Dukcapil Kabupaten Subang, yakni UPTD Ciasem, Subang, Jalan Cagak, Purwadadi, Pamanukan, dan UPTD Pagaden dihentikan sementara hingga menunggu perbaikan selesai. Namun rusaknya perangkat jaringan komputer tidak mengganggu pelayanan warga yang akan mengambil dokumen kependudukan yang sudah selesai. Kerusakan peladen diduga akibat tersambar petir dan kondisi komputer yang sudah tua. Penyebabnya itu router itu masih kita selidiki ya, pastinya masih belum ketemu, tapi kemungkinan bisa akibat geledek ya, waktu hari Sabtu Minggu mungkin, atau juga mungkin akibat usia yang sudah tua gitu alatnya, itu mungkin yang penyebabnya, kemungkinannya itulah. Emang nggak ada cadangan ya Pak? Ya itu tidak ada Mas gitu, itu cuma satu, itu juga dari tahun 2012 kalau nggak salah ya. Pelayanan sekarang yang di UPTD dan di kecamatan yang masih menggunakan PVN gitu, sebetulnya. Tapi hari ini saya udah ngecek di UPTD Ciasem itu sudah jalan, bisa jalan. Ya 3 hari di UPTD ya, kalau di dinas cuma sehari aja, waktu Senin aja. Meski sempat rusak, sebagian komputer di UPTD Disdukcapil Kabupaten Subang sudah mulai pulih. Perbaikan akan terus dilakukan agar hari ini seluruh jaringan komputer daring milik seluruh UPTD Disdukcapil bisa kembali digunakan melayani kepentingan warga. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Meski pemerintah telah menyatakan akan meningkatkan pasokan minyak kita ke pasar, sejumlah wilayah di Jawa Barat masih mengalami kelangkaan. Harga jualnya pun lebih tinggi dari HET sebesar Rp14.000 per liter. Masalah kelangkaan pasok minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi minyak kita tidak kunjung usai. Hingga akhir pekan lalu, pedagang dan konsumen di Pasar Kosambi, Kota Bandung masih kesulitan mendapatkan minyak kita. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung menyatakan bakal mendistribusikan tambahan pasokan minyak kita dalam waktu dekat ke 3 pasar tradisional di Kota Bandung. Nah, untuk Kota Bandung sendiri, sudah kami peroleh informasi bahwa ada 3 pasar yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, yaitu Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, dan Pasar Kiara Condong. Akan didistribusikan sebanyak 30 karton per bulan, di mana ini programnya 1,5 bulan. Lantaran pernyataan Menteri Perdagangan yang sempat menyatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan kebijakan pembelian minyak kita harus menggunakan KTP dianggap semakin menyulitkan warga. Kurang setuju ya, agak ribet. Tapi kan kualitas sama-sama minyak curah. Tapi kenapa pembelian harus ribet gitu, harus bawa KTP atau apa? Tidak setuju atau? Tidak setuju. Ya, mudah-mudahan pemerintah lebih mempermudah belanja tanpa harus KTP, stok juga dipantau lebih banyak lah gitu. Jangan sampai ada yang menimbun. Apalagi saat ini tidak hanya barangnya yang sulit didapat, harga minyak kita juga sudah melampaui ketentuan pemerintah. Minyak curah sendiri masih stabil. Belum ada kenaikan apa? Enggak, masih ini jual 16.000 per kilo. Itu harga normal berarti Pak? Harga normal, iya.
Oh, minyak kita kan jual 16.000 nggak normal. Biasanya dalam satu kali pengiriman dapat berapa Pak untuk minyak kita Pak? Minyak kita paling kasih satu dua sudah. Kelangkaan minyak kita juga masih merata terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Barat, seperti di hampir seluruh pasar tradisional di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Di pasar tradisional Batu Jajar misalnya, para pedagang mengaku sudah tidak mendapatkan pasok minyak kita sejak awal tahun. Awal tahun udah nggak ada. Tahun udah nggak punya. Kalau ada dijual berapa Bu? Gimana pembeliannya sekarang? Ibu biasanya jual Kan berapa? di bandrol masih ada bandrolnya 28. 28. Sekarang belinya udah 30.000. Yang 2 liter ya? Di pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, para pedagang mengeluhkan selain sulit didapat, jikapun ada, mereka diharuskan distributor untuk membeli minyak kita satu paket dengan sejumlah produk lainnya. Susah mendapatkan, kadang dari salesnya kadang ada, kadang nggak ada. Dari salah satu yang satunya lagi harus beli tapi harus dikawinkan sama yang lain gitu, produk yang lain kayak tepung rose beans. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami para pedagang di pasar tradisional Muka Cianjur. Kelangkaan pasok minyak kita mulai terjadi sejak 3 minggu lalu. Harga perolehannya pun sudah melampaui harga eceran tertinggi. Coba harganya naik, barangnya nggak ada. Dari berapa Bu ini? Harga jualnya dari berapa Bu? Harga jualnya kemarin 14.000, yang 13.500 nyampe sekarang jadi 16.000 juga, udah susah dijualnya. Praktik penjualan minyak kita yang dipaket dengan produk lain oleh distributor seperti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya juga ditemukan di Kota Bogor. Padahal praktik ini telah dilarang oleh Kementerian Perdagangan. Wali Kota Bogor yang memantau ke pasar pun menegur distributor yang melakukan hal tersebut. Dijatah tidak banyak, kedua dibundling, dikawin lah gitu dengan santan, produk santan di situ. Karena ini kan nggak boleh, distributornya saya tegur, nggak boleh dibundling, ya semuanya dijual harus terpisah gitu. Dan memang masih terjadi kelangkaan di lapangan. Tadi saya kontak juga Pak Menteri Perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa memang produksinya kurang. Meski harganya sudah naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per liter, konsumen di Pasar Rebo Purwakarta masih memburu minyak kita meski sulit didapat. Ini terjadi karena harga minyak goreng curah juga sudah naik dari biasanya Rp15.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Harga beras mahal, ratusan warga berdesakan antre operasi beras murah di Kabupaten Cirebon. Mahalnya harga beras juga menekan para pedagang makanan olahan di Kabupaten Cianjur. Mahalnya harga beras kualitas medium belakangan ini membuat operasi pasar yang diselenggarakan Bulog di halaman Balai Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon Sabtu lalu diserbu warga. Dalam hitungan menit, antrean yang semula berbaris di belakang truk beras meluber hingga ke jalan desa. Warga antre operasi pasar karena harga beras yang dijual oleh Bulog per kilogramnya Rp3.000 lebih murah dibandingkan harga beras serupa di pasar. Beli apa ini Bu? Beras. Berapa kilo? 10 kilo. Harganya berapa? Berarti 94. 94. Emang di pasaran ini berapa beras? Udah mahal. Operasi pasar penjualan beras medium super ini akan terus dilakukan di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon. Kita sediakan 10 ton dan ini akan simultan terus kita lakukan bersama-sama dengan Tindak, dengan TPID, dengan Satgas Pangan dan tentunya dengan stakeholder terkait pangan lainnya. Naiknya harga beras di pasar Muka Cianjur membuat Asril, seorang pedagang nasi goreng, terpaksa mengurangi hingga separuh pembelian berasnya dibanding saat harga beras normal. Sebagai pedagang makanan, ia mengaku bingung karena hampir seluruh harga bahan baku nasi goreng naik. Padahal untuk menaikkan harga jual saat ini bisa dibilang mustahil karena daya beli masyarakat melemah. Saya kan jualan nasi goreng ya, biasa beli lumayan banyak, sekarang udah berkurang. Biasanya 10 kilo, sekarang kadang 4 kilo, kadang 5 kilo karena harga naik. Dagangan mau dinaikin bingung juga, kasihan pembelinya, sangat keberatan sekali, kalau bisa mah diturunin lagi. Berkurangnya pembelian oleh para pedagang makanan ini pun diakui para pedagang beras.
penjualan mereka pun turun 50%. Penjualan atau menurun, drastis menurun. berapa persen, Pak? 50%-an paling. Saat ini harga beras medium di Pasar Muka Cianjur naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium sudah menyentuh Rp13.000 per kilogram. Para pedagang berharap harga beras akan kembali normal setelah panen raya bulan April mendatang. Maruli Habibi dan Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Cianjur. 14 pabrik garmen di wilayah Jawa Barat tutup permanen dan menyisakan lebih dari 50.000 karyawan terdampak PHK massal. Pabrik garmen yang tutup rata-rata mengandalkan ekspor ke negara-negara di Eropa yang ekonominya terganggu oleh perang Rusia-Ukraina. 14 pabrik garmen di Jawa Barat yang tutup permanen tahun 2022 lalu, diantaranya 10 pabrik di Kabupaten Bogor dan 4 pabrik di Kabupaten Purwakarta. Dampak perlambatan ekonomi di sejumlah negara Eropa akibat 2 tahun didera pandemi COVID-19, ditambah dengan krisis energi yang diakibatkan perang Rusia-Ukraina, membuat permintaan garmen produksi Indonesia terus menurun. Beban ini bertambah berat dengan tingginya upah minimum di Kabupaten Bogor dan Purwakarta. Akibatnya 50.000 orang buruh terutama pekerja kontrak terdampak PHK massal. Pemprov menjanjikan sejumlah program untuk membantu warga terdampak PHK massal dan mencegah penutupan pabrik di Jawa Barat. Saya pikir dengan situasi sekarang kalau masih mengandalkan bayarnya untuk Eropa dan terutama Eropa, mungkin agak berat juga walaupun pindah kemanapun, ke Cirebon ataupun ke Jawa Tengah. Wacananya katanya mau pindah. Yang kedua adalah UMK-nya yang sangat tinggi di Bogor dan Purwakarta, gitu, yang sehingga mereka tidak mungkin bertahan dengan UMK di atas 4 juta. Krisis global, maka mereka tidak bisa bertahan gitu ya. 2 tahun kena pandemi, kemudian 10 perusahaan ini terkendala terkait dengan ekspor.